Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana agar pengajuan monetisasi channel kita dapat diproses lebih cepat dan tidak mengalami penundaan sama sekali dari pihak YouTube. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan terlebih dahulu beberapa persyaratan minimum monetisasi yang sudah dibuat oleh pihak YouTube agar channel kita dapat termonetisasi. Yang pertama adalah kita harus mencantumkan wilayah atau negara tempat kita berada di akun Google kita. Karena itu menjadi salah satu pertimbangan dari pihak YouTube untuk mereka memonetisasi channel kita. Yang kedua, kita harus memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Yang ketiga, kita harus menautkan akun Google kita ke AdSense, ke Google AdSense. Nah, untuk syarat akun Google AdSense itu sendiri sebenarnya kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita dapat menautkan akun Google AdSense kita di awal ketika kita membuat YouTube dan sebelum mengupload video. Dan untuk pilihan kedua, kita dapat menautkan akun Google AdSense kita di akhir setelah kita memenuhi syarat 4000 jam tayang itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan ini ada. Untuk pilihan yang pertama, ketika kita mendaftarkan akun Google kita di awal, maka kita harus berkesinambungan dengan konten dan video yang kita buat. Ketika kita sudah mencapai 12 bulan tapi jam tayang kita masih kurang di bawah 4000 jam, maka nanti resikonya jam tayang kita akan mengalami penurunan setelah melewati 12 jam, karena persyaratan dari YouTube itu sendiri 4000 jam tayang dihitung sejak 12 bulan terakhir. Jadi kita harus mengejar target dalam 12 bulan itu memenuhi 4000 jam tayang. Kalau tidak, nanti jam tayang kita akan berkurang. Kelebihannya sendiri ketika kita sudah sampai atau bisa memenuhi 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir, maka kita tidak perlu lagi melakukan pendaftaran akun kita di akhir dan langsung akan diproses oleh pihak YouTube untuk pengajuan permohonan monetisasi. Nah, untuk pilihan kedua, kita dapat mendaftarkan akun Google kita di akhir. Tapi kekurangannya, ketika kita sudah mencapai 4000 jam tayang dalam 12 bulan, akun kita tidak langsung dimonetisasi oleh pihak YouTube dan kita harus mendaftarkannya lagi. Setelah channel kita memenuhi persyaratan minimum monetisasi yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube, maka kita dapat mengajukan permohonan pengajuan monetisasi ke pihak YouTube. Nah, agar pengajuannya tidak tertunda, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan supaya permohonan pengajuan monetisasi kita tidak tertunda dan disetujui oleh pihak YouTube dalam waktu yang lebih cepat. Hal pertama yang perlu kita perhatikan sebelum pengajuan monetisasi adalah kita harus memperhatikan kebijakan komunitas yang ada di YouTube dan juga pedoman yang ada di YouTube. Karena kita harus memahami bahwa YouTube ini adalah sebuah komunitas yang dapat dinikmati dan ditonton oleh siapa saja, tidak memandang siapa orangnya dan sebagainya. Kita semua orang dapat menikmatinya, sehingga pihak YouTube bertanggung jawab untuk melindungi setiap pengguna YouTube, baik itu penonton dan juga kreator. Nah, terkait dengan kebijakan ini, maka setiap konten atau video yang kita buat harus mematuhi dan memahami kebijakan ini, sehingga konten-konten yang kita buat tidak boleh berbau seksual, berbau pelecehan, dan juga berbau diskriminasi sara dan sebagainya yang merugikan orang lain. Nah, ketika konten kita mengandung hal-hal itu, maka penonton atau penikmat YouTube yang lain mempunyai hak untuk melaporkan dan juga mereport channel video kita, sehingga
itu dapat menunda pengajuan monetisasi yang kita buat. Dan kita juga harus paham bahwa YouTube itu sendiri mempunyai sistem yang dapat menganalisa isi konten atau video yang kita upload. Jadi YouTube sangat ketat terkait dengan hal ini, dan kita dari awal harus lebih memperhatikannya lagi. Lalu hal kedua yang perlu diperhatikan dari kebijakan komunitas dan juga pedoman YouTube ini adalah tentang batasan usia. Karena pihak YouTube dan Google itu sendiri sangat memberikan perhatian terkait batasan usia bagi setiap pengguna YouTube, baik itu kreator dan juga penonton. Sebagai kreator, pihak YouTube memberikan batasan usia yang sangat ketat dengan standar minimum biasanya adalah kartu identitas penduduk atau KTP dari masing-masing negara atau wilayah. Tapi teman-teman tidak perlu merasa khawatir karena pihak YouTube itu sendiri masih memberikan atau membuka ruang bagi orang-orang atau kreator-kreator yang masih di bawah umur, asalkan kreator yang di bawah umur itu mempunyai orang tua atau wali yang bersedia bertanggung jawab dalam setiap tindakan dari kreator itu di aplikasi YouTube itu sendiri. Selanjutnya, komunitas YouTube juga sangat memberikan perhatian yang ketat terkait dengan hak cipta. Maka kita harus memperhatikan klaim atau batasan hak cipta di setiap konten yang kita buat. Apabila ada video atau konten kita yang terkena batasan klaim hak cipta, maka sebaiknya teman-teman memperbaiki video itu. Biasanya di konten itu jika ada klaim hak cipta bisa diperbaiki di YouTube Studio Creator dengan cara memotong bagian video atau memute suara atau lagu yang terkena klaim hak cipta dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di YouTube Studio. Hal terakhir yang perlu kita perhatikan terkait dengan kebijakan komunitas dan juga pedoman YouTube adalah tentang kebijakan Google AdSense itu sendiri. Maksudnya di sini adalah pihak Google AdSense itu sangat ketat dengan jumlah tayangan video kita, sehingga kita tidak boleh mengklik atau menonton video kita sendiri secara berlebihan dan juga menonton iklan yang ada di video kita secara berlebihan atau tidak wajar. Atau kita juga tidak boleh menyuruh atau menyuruh orang untuk menonton video kita secara berulang-ulang dan secara tidak wajar. Dan YouTube itu sendiri punya sistem untuk menganalisa itu semua. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk melakukan hal itu karena itu dapat mempengaruhi proses pengajuan monetisasi kita. Setelah tadi kita memperhatikan dan mematuhi kebijakan-kebijakan dari komunitas YouTube dan pedoman YouTube, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan verifikasi 2 langkah terhadap akun Google kita. Ini juga menjadi persyaratan dari pihak YouTube agar pengajuan monetisasi yang kita lakukan nanti tidak mengalami penundaan dan juga tidak mengalami kegagalan. Untuk melakukannya sendiri sebenarnya sangat gampang. Kita langsung masuk ke Google Chrome. Caranya seperti ini. Untuk verifikasi 2 langkah, caranya sangat gampang. Kita tinggal login ke akun Google kita sendiri. Setelah berhasil login ke akun Google kita, maka kita langsung menuju ke bagian keamanan. Di bagian keamanan itu nanti kita langsung scroll ke bawah dan mencari tulisan verifikasi 2 langkah. Nah, di sini status verifikasi akun saya sudah aktif, tapi jika akun teman-teman belum aktif verifikasi 2 langkahnya, teman-teman bisa aktifin dulu verifikasi 2 langkahnya dengan mengikuti petunjuk layar yang ada. Setelah kita melakukan verifikasi 2 langkah, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah
terkait dengan persyaratan 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Terkait dengan syarat ini, pihak YouTube sangat kontekstual, teman-teman. Jadi, jumlah jam tayang kita yang 4.000 jam tayang itu harus berbanding lurus atau sejalan dengan jumlah video yang kita upload. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita sudah mencapai 4.000 jam tayang, maka pihak YouTube menganggap video yang ada di konten kita harus sudah berjumlah banyak, tidak berjumlah sedikit. Jadi ketika kita sudah mencapai 4.000 jam tayang, pastikan jumlah video yang ada di konten kita atau di channel kita itu sudah banyak. Ketika kita mencapai 4.000 jam tayang tapi video yang ada di channel kita masih sedikit, maka pihak YouTube akan mempertimbangkan pengajuan monetisasi kita itu sendiri, dan besar kemungkinan pengajuan yang kita ajukan ke pihak YouTube akan mengalami penundaan dan juga kegagalan. Artinya yang terpenting di sini adalah pihak YouTube ingin kita melakukan proses yang sebenarnya, tidak secara instan seperti itu, teman-teman. Lalu setelah semua hal itu sudah teman-teman penuhi dari awal, mulai dari kebijakan dan pedoman YouTube, verifikasi 2 langkah, dan juga jumlah video di channel kita, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan monetisasi. Setelah teman-teman sudah mengajukan monetisasi ke YouTube, maka teman-teman bisa melakukan langkah terakhir ini agar permohonan pengajuan monetisasi teman-teman dapat diproses dengan lebih cepat. Hal ini juga saya lakukan ketika saya mengajukan monetisasi, dan proses pengajuan monetisasi yang saya ajukan hanya diproses tidak sampai lebih dari 1 hari. Jadi teman-teman jika berkehendak bisa mengikuti langkah terakhir ini. Untuk langkah terakhir, langsung saja masuk ke YouTube atau channel YouTube kita melalui aplikasi Google Chrome. Dan jika kalian menggunakan HP, jangan lupa untuk mengalihkan ke situs desktop. Setelah itu langsung saja buka profil channel Anda dan langsung menuju ke YouTube Studio. Lalu klik bagian komentar yang ada di pojok kiri bagian ke-5 dari atas. Setelah Anda klik kolom komentar, nanti di sini ada tombol kemungkinan spam. Nah, jika channel Anda ada spam, silakan dihapus dulu spamnya. Kebetulan channel saya bebas dari spam, tidak ada spam. Tapi kalau teman-teman ada spam, silakan dihapus dulu spamnya. Setelah selesai, langsung masuk ke tombol masukkan yang ada di pojok kiri paling bawah. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung saja ketik masukan kira-kira yang berisi kurang lebih seperti ini, atau teman-teman bisa menambahkannya lagi. Yang penting intinya seperti ini. Setelah selesai, maka masukan Anda bisa dikirim dengan mengklik tulisan kirim yang ada di pojok kanan bawah kotak ini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika teman-teman rasa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.